Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Salam semuanya. Iya, luar biasa. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Tidak terasa ya, kita sudah 6 bulan menjalani tahun ini. Percaya bahwa sepanjang tahun ini Tuhan akan memegang hidup kita, amin. Kalau kita terus mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Salah satunya dengan kita beribadah pagi hari ini. Ini bukti bahwa kita mau senantiasa mempercayakan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan sama-sama menaikkan doa. Kita menyerahkan ibadah hari ini supaya Roh Kudus memimpin kita semua. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih buat hari yang baru, buat bulan yang baru yang Tuhan karuniakan atas hidup kami. Kami sangat percaya bahwa bulan ini pun Tuhan akan memegang hidup kami. Seperti pada bulan-bulan yang sudah kami lalui. Seperti pada hari-hari yang sudah kami lewati. Kami merasakan betapa tangan Tuhan yang kuat itu menopang hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur. Biarlah kiranya pengampunan-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan. Baik lewat tutur kami, tata kami. Baik itu lewat sikap kami, tindakan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kiranya Roh Kudus menyucikan dan mentahirkan, memberikan pengampunan kepada kami. Sehingga hari ini kami layak untuk menyembah-Mu. Sehingga hari ini kami layak untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Dan kami mengundang Engkau Roh Kudus, hadirlah di sini. Urapilah setiap kami jemaat-Mu. Mari semua sama-sama undang Roh Kudus. Kami mengundang-Mu ya Roh Kudus. Kami mengundang-Mu ya Roh Kudus. Setiap hati yang haus dan lapar, kami sangat membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Kami sangat memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Kami membuka hati untuk-Mu, silakan masuk, silakan Kau beracara di tempat ini ya Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Oh ya dalam maso ya dalam lama-lama ya dalam basi ina dalam lama-lama ya dalam basende rapata karala bala bayara la masikara la mayara lambo. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang berkuasa, hadir di sini menjamah setiap hati kami, melawat setiap umat-Mu saat kami menyembah-Mu, saat kami menaikkan pujian. Bekerjalah ya Roh
urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau yang terutama di hidupku, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau yang terutama di hidupku. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau yang terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, amin. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
biasa. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan hadir di sini, amin. Kalau percaya Tuhan hadir, mari kita ekspresikan bersukacita karena Tuhan hadir untuk memberkati kita. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Boleh gerakan badannya, kita bersama-sama menari untuk Tuhan. Kau nyambung mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Yes, selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Ya semua. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Sama-sama katakan ya. Allah. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Kalau Roh Kudus hadir di sini, pasti Dia akan berkarya lebih lagi. Amin. Nyanyi glory bagi Sang Raja.
semua bersuka cita. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hehe, serukan, hehe, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hehe, serukan, hehe, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hehe, serukan, hehe, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru dan bulan yang baru, di mana kami sekarang sudah memasuki bulan yang ke-7. Semua adalah berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, dan berkat-berkat yang sudah kami terima dan kami nikmati. Biarlah semua itu berlanjut terus di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami sekarang siap dengarkan firman-Mu, bersabdalah Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu, dan kami siap buka hati kami, dan terima firman-Mu, dan biarlah firman menjadi hidup dalam kami, dan jadi iman yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, semua membawa buku ini. Ya, saya sudah katakan bahwa buku ini. Jadi buku ini akan diajarkan nanti tiap-tiap minggu pertama ya. Nah, selanjutnya nanti tiap-tiap PKS meneruskannya. Karena saya khawatir kalau nggak pernah diajarkan Bapak, ini lewat program kita nih, untuk kita pelajari. Ini adalah dasar-dasar kehidupan Kristen atau doktrin hidup berjemaat ya. Nah, sekarang kita agak lompat sedikit dulu, mulai yang ke-6. Nanti mungkin bulan depan mundur ke belakang sedikit yang bab ke-5 dan seterusnya. Ya. 1, 2, 3 sudah kami ajarkan di kelas pemimpin. Tetap ada kelas pemimpinnya, tapi kalau mengandalkan kemajuan dari kelas pemimpin lambat sekali ya. Dan saya ingin kita semua bisa menguasai doktrin ini. Bapak Ibu, seberapa banyak yang dari kita sudah pernah mendengar tentang Allah yang kita sembah, itu adalah Allah Tritunggal. Coba angkat tangannya. Hampir semua ya. Bukan 3 Allah, tapi Allah yang Maha Esa, Allah Tritunggal namanya. Ya. Nah, kita hari ini akan pelajari tentang Trinitas itu. Ya. Kalau kita bicara tentang Allah, bukan berapa Allahnya, berapa banyak Allah, tapi keberadaan Allah. Allah itu seperti apa sih keberadaannya? Jadi bukan berapanya, kalau berapa terjebak pada 3, 1, 2, berapa, tapi keberadaannya. Ya, dia tetap Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah satu, tapi punya ada 3 pribadi. Katakan amin. 1 oknum, 3 pribadi. Sulit dimengerti oleh akal kita, maka Bapak ajarkan. Katakan amin. Nah, nanti bisa ikuti ya. Sulit dimengerti. Saya yakin saya juga sulit, apalagi Bapak Ibu. Untuk ngerti secara akaliah kita tuh sulit dimengerti. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus mewahyukan pada kita kebenaran ini supaya kita bisa nangkapnya di batin kita. Amin. Iman kita ngerti, bukan akal kita ngerti, tapi iman kita ngerti. Jadi Allah kita yang kita sembah itu, kepercayaannya GBS adalah kita Allah itu Allah Maha Esa, tapi 3 pribadi. Ya, Maha Esa, tetap satu ya, Maha Esa, tapi 3 pribadi. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa memahami, ngerti lu? Ya, Maha Esa, tapi 3 pribadi. Bukan keberadaannya, bukan berapa Allah. Itu kita terjebak pada berapa banyaknya Allah, tapi keberadaannya, ya, Maha Esa. Nah, ini adalah suatu konsep atau doktrin dasar yang dianut GBS dan juga banyak gereja yang lainnya. Doktrin dasar, ya. Nah, jadi kalau orang berkata demikian, kita kan sama-sama punya Allah. Allah kita kan sama. Orang tuh siapa aja lah ya. Siapa aja, agama apa aja bilang, kita punya Allah yang sama. Dan Bapak Ibu terkonsep dengan konsep Allah. Oh iya, Allah sama aja. Salah, kita yang salah. Dia memahami juga, nerima juga bahwa Allah itu punya pribadi sebagai Bapa, sebagai Allah Anak, sebagai Roh Kudus. Jika tidak, enggak sama. Sampai sini bisa mengerti? Enggak sama. Jadi kita jangan iyakan aja. Oh iya, Allah itu sama. Ya. Yang orang Kristen akui dan GBS juga nerima ini adalah Allah yang Maha Esa, tapi 3 pribadi. Pribadinya ada 3, satu pribadi Allah Bapa. Nanti Bapak jelaskan nih, singkat aja dah hari ini, karena kita ada perjamuan kudus, Bapak nggak banyak-banyak. Allah Anak,
Satu lagi, Allah Roh Kudus. Nah, ini baru aja kita kemarin lewati ketika pencurahan Roh Kudus, banyak Bapak jelaskan tentang Roh Kudus ini. Ini tiga-tiganya sehakikat, setingkat, selevel. Satu hakikat, Bapak lihat sini ya tulisnya. Satu esensi, esensinya itu Allah, ya. Satu hakikat, kekal, nggak bisa mati. Setingkat, sama derajatnya, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Dan seterusnya. Ya, satu hakikat. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama, ya, sama-sama Allah. Ketiganya sama-sama Allah. Setingkat, satu esensi, ya, selevel, satu hakikat, sama-sama kekal, tidak bisa mati, tidak ada mulanya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Terus sampai selama-lamanya ada. Sama tiga ini. Ya. Nah, ini yang kita percaya. Kalau kita ngomong begini, apakah ada dasarnya? Bapak langsung aja tembak ke dasar sekarang. Ada dasarnya, ya. Ini ada dasarnya, ya. Nah, sekarang kita ikuti sebentar pelan-pelan. Trinitas ini agak kecil ya. Trinitas ini adalah artinya sama. Misalnya Bapak-Bapak, kadang orang bilang Tritunggal, kadang juga orang bilang Trinitas. Tapi doktrinnya namanya Pentakostal Trinitarian, ya. Dari kata Tritunggal, Trinitarian. Trinitarian. Nah. Atau penganut Allah itu Esa tapi tiga pribadi. Trinitarian, ya. Trinitarian. Tritunggal, Trinitas itu sama. Ya, sama-sama, artinya sama. Merupakan dasar pengajaran atau doktrin gereja GBIS. Anda berada di sini gereja ini, Gereja Betel Injil Semenung. Percayanya pada ini, Allah Tritunggal. Allah Trinitas tadi. Ya, satu oknum tapi tiga pribadi. Yang pribadinya tiga tuh, yang tiga tuh pribadinya. Oknumnya sama-sama dia. Ya. Nah, ini bicara tentang keberadaan Allah, bukan berapa Allahnya, tapi keberadaan Allah, ya. Bahwa Allah itu ada tiga pribadi. Bukan Allah itu tiga. Nah, salah terangkan itu. Allah tetap satu, tapi tiga pribadi. Kita percaya dan sembah. Tritunggal atau Trinitas adalah mengenai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Katakan amin. Ya, tiga ini Bapak tunjuk ini. Tentang Allah Bapa, tentang Allah Anak, tentang Roh Kudus. Makanya tiga. Trinitas tadi, atau Tritunggal tadi. Tritunggal, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ya, dalam satu Allah ada tiga pribadinya. Bapak Ibu ikut pelan-pelan ya. Saya tahu ini sulit dimengerti. Tapi emang harus kita percayai. Sampai percayanya mutlak. Ya, geser dikit aja kita udah salah. Nanti saya jelaskan, ada nggak paham yang beda sama kita? Oh banyak. Sama-sama Kristennya, sama-sama gereja Pentakostalnya, masih ada lagi yang percaya dengan Allah itu satu. Jadi bagi mereka yang percaya tadi Allah satu itu adalah Bapa itu adalah Yesus. Yang nyebut Yesus adalah sesungguhnya dia itu Bapa sendiri. Kita tidak begitu. Bapa ya Bapa, ya Yesus adalah Yesus, Anak adalah Anak. Saya bantu lagi nanti gambarkan lagi ya. Nah lanjut lagi. Hal ini tertuang dalam pengakuan iman rasuli gereja. Ya. Pengakuan iman kita juga berbicara tiga ini. Coba ada tayangannya, Mas Yosua buka dulu tentang iman rasuli kita. Ini kan kita nanti bisa baca ya. Tiap mau perjamuan kudus kita baca ini. Kita sebutkan. Di atas lihat nih. Ya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Amin. Allah Bapa. Berarti Bapa ada sendiri, ada juga Allah Anak. Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dialah pencipta alam semesta. The universe, katakan amin. Nah, zaman dulu, ya mungkin saat pertama sekali tiga-tiga sudah ada, bukan lahir lagi, muncul lagi pribadi anak, muncul lagi pribadi roh, tidak. Tiga-tiga sudah ada. Tapi pada saat penciptaan ini, yang muncul disebutkan Alkitab, katakan disebutkan, iya ini adalah Bapa. Tiga-tiga udah ada sejak awal, sejak pemula mereka udah ada, mereka tuh jamak.
Ya, Allah tuh memang bertiga, bukan bertiga masih salah bahasanya. Bertiga tuh 3 orang ya, memang 3 pribadi gitu sebenarnya. 3 pribadi. Tapi pribadi ini pada saat di kitab Kejadian ini yang muncul nama Bapa ini. Tapi Allah anak di mana? Ada. Dia kan firman. Yang berfirman jadikan langit bumi seterusnya kan dia anak. Roh Kudus ada? Ada. Dan roh itu melayang-layang. Berarti kan ada 3-tiganya. Nah, berikutnya lagi, Mas Yusuf. Dan kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang kedua, pribadi kedua. Tadi Allah Bapa, ini Allah Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Katakan amin. Anak yang tunggal Tuhan kita. Nanti kalau belajar kenapa disebut anak yang tunggal, nanti beda lagi. Kalau Bapak sebut ajar sekarang kepanjangan korbannya. Tapi terima dulu ya, anak yang tunggal. Lanjut lagi. Yang dikandung daripada Roh Kudus, artinya anak yang tunggal tadi itu udah ada sebelumnya. Tapi muncul supaya dia bisa jadi anak manusia yang bisa jadi juru selamat kita, karena dia harus dikorbankan dan dia mati di kayu salib. Dia kalau sebagai tetap Allah anak yang tadi muncul tiba-tiba, klik lagi atas lagi coba. Ya, aku percaya bukan lagi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal. Kalau begini aja dia muncul kan nggak bisa, betul nggak? Dia tetap Allah yang roh, anak tapi roh. Supaya dia bisa jadi daging, dia harus melalui kelahiran manusia. Lalu Roh Kudus, ada Roh Kudus lagi titipkan di rahimnya Maria, supaya bisa jadi janin, bertumbuh berkembang jadi bayi dan lahir ke dunia. Paham ya Bapak Ibu? Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa jadi mati, tidak pernah bisa mati. Allah kan gak bisa mati. Betul ya? Nah, dia harus jadi manusia dulu supaya dia bisa jadi korban pengganti semua dosa kita. Mati di kayu salib, tebus dosa kita. Tanpa dia lahir, dia gak bisa jadi pengganti dosa kita. Jadi korban, jadi tumbal buat dosa kita tuh gak bisa. Harus mati, maka dia lahir. Ya, sebagai daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria. Nah, Maria ini tidak pernah bersetubuh. Artinya kenapa dijelaskan lahir dari anak darah Maria? Ini bukan hasil perkawinan. Yesus muncul karena Roh Kudus tadi tanamkan di rahimnya. Halo? Bisa nggak Tuhan buat begitu? Iya bisa aja. Kan dia Allah segalanya. Betul? Tapi yang jelas yang mau kita tangkap, kenapa ada pengakuan iman demikian? Ini bukan hasil persetubuhan manusia, seperti wanita sama laki-laki yang menikah, lalu ada anaknya. Jadi Yesus bukan anak manusia, masuk anak apa? Kayak kita nih. Tapi itu benar-benar anak Allah. Lalu sebutkan anak manusia, kan banyak sebutkan anak manusia pakai huruf besar A. Anak manusia, M-nya juga M besar juga. Kalau baca Alkitab demikian ya. Ini artinya adalah anak Allah yang dimanusiakan, jadi manusia. Ada amin? Anak Allah jadi manusia, supaya dia bisa melakukan tugasnya sebagai juru selamat manusia. Klik lagi berikutnya. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pada waktu itu, yang jadi gubernur adalah Pontius Pilatus, menjatuhkan eksekusi mati buat Yesus. Klik lagi, disalibkan, cara mati disalibkan. Ketika itu kenapa salibkan? Apa jelaskan lagi? Kok kayak sekarang kan, paling enak kan ditembak mati aja, dor gitu. Dulu belum ada pistol. Bisa nggak ditembak hukum mati yang lain? Bisa, banyak cara. Tapi begini loh Bapak Ibu, sengaja Allah pilihkan cara mati yang paling hina. Zaman dulu itu, zaman Yesus dulu, kalau mati disalibkan tuh buat penjahat yang jahanam. Jadi bayangkan, Yesus yang tidak berdosa apa-apa, disetarakan sebagai manusia yang jahanam, jahat sekali. Supaya dia bisa tukeran. Dia yang tidak melakukan dosa apa-apa, menanggung dosa kita. Nah, cocok, disalibkan dianggap sebagai orang yang berdosa. Tukeran, aku yang berdosa, Yesus enggak berdosa, tapi Yesus nanggung dosa saya disalib. Kenapa? Dia dianggap setara dengan penjahat jahanam. Bukti apa bahwa dia penjahat jahanam? Kanan kirinya juga penjahat yang disalib sama Yesus. Betul nggak?
ya kanan kirinya. Jadi ketika itu tidak semua orang dihukum disalibkan, hanya penjahat-penjahat, ya kayaknya kaliber-kaliber kelas-kelas yang pemberontak, ya. Kayak sekarang ini misalnya melakukan mutilasi sampai 20 orang, ya perkosaan sampai 500 orang, nah itu kelasnya masuk dihukum salib. Disiksa berlama-lama sampai mati. Jadi pada waktu Yesus mengembuskan napasnya, yang dua sebelah ini belum mati loh Bapak Ibu. Hanya dia ngomong, kalau engkau datang sebagai raja kedua kalinya, ingat akan saya. Tapi Yesus mati duluan, kenapa? Dia serahkan nyawanya pada Tuhan. Lalu habislah. Ya, yang lain masih tergantung lama. Jadi zaman dulu kadang-kadang mati itu sampai dipatokin burung. Matanya congkil, udah jadi jenazah kan dimakanin dagingnya sampai habis, dibiarkan tergantung berhari-hari. Itulah hukuman setimpal buat orang penjahat. Nah, Yesus dianggap seperti itu. Maka kalau kita nonton film seperti misalnya The Compassion itu ya, kita ketawa-ketawa, kita nggak ngerti film itu. Tapi kalau Anda nangis, Anda ngerti. Seperti itulah dianggap Tuhan kita yang tidak berdosa, dijadikan orang berdosa yang digantung di kayu salib. Itu bukan hukuman pantas buat dia. Sama sekali tidak buat dia. Ya, Yesus tidak melakukan dosa apapun juga. Kita yang pantas ada di sana. Tapi dia menanggung semuanya itu buat kita, demi kita. Maka dia lahir ke dunia dan mati di kayu salib. Dikuburkan, dikubur juga. Artinya tidak selesai acara langsung dia pindah naik ke sorga. Lewat proses kuburkan juga. Melambangkan seperti kita pun akan masuk kubur nantinya. Katakan amin. Bapak Ibu sekarang mungkin sering dengar berita lelayu, sekarang orang-orang mati sekitar kita dekat sekali. Dulu waktu kecil teman-teman kita mati kita dengar kan jauh kan. Kalau sekarang kan berita, si Anu, teman saya tuh udah meninggal. Kita udah masuk dalam antriannya, tinggal tunggu waktunya aja. Dan antri itu kita nggak bisa keluar lagi. Nih jejer begitu, ya tinggal satu-satu kan waktunya. Dan kita nggak bisa, aku nggak dulu lah, kamu duluan deh. Nggak bisa begitu. Tetap pada waktunya. Dan antrian Yesus juga dia tepat waktunya. Pada saatnya dia itu disidang dan dia mati, itu waktunya dia memang untuk mati dan dikuburkan. Proses yang sama buat semua manusia. Hanya bedanya dia turun ke dalam kerajaan maut, dia bangkit lagi. Klik lagi. Nah ini. Klik lagi. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Ini gambaran buat kita juga. Kita akan melalui proses dikuburkan, mati dikuburkan, ya. Kerajaan maut itu bicara tentang yang dalam, bukan di manusia di dunia ini lagi, hidup dunia orang hidup, tapi dunia orang mati. Ada Hades, ada lagi Firdaus, dan dia turun ke sana. Sampai ke sana. Jadi Yesus juga ngerasakan gimana nanti kita di neraka nanti, atau gimana nanti kita di alam maut nanti, dia juga pernah ke sana. Bukan Yesus masuk neraka, tapi dia tahu kehidupan yang di bawah itu. Dia sebagai Tuhan turun sampai ke bawah sekali. Pertama di level bumi, lalu dikuburkan dan turun ke kerajaan maut, ke bawah lagi. Udah pernah ada di sana. Ngalami persis kayak kita. Kalau kita juga nanti akan dibawa ke sana, Yesus sudah ngalami juga. Tapi berita bahagianya, semua orang percaya akan dibangkitkan pada hari yang ketiga seperti Yesus. Katakan amin. Jadi jangan main-main dengan iman kita. Katakan amin Bapak Ibu. Hormati ibadah itu. Ngalami begini. Ini contoh. Bahwa kita ikut Yesus itu adalah satu keberuntungan tersendiri. Mujizat yang termujizat adalah kita kenal Tuhan. Pasti kita mati, seperti orang lain mati kita akan mati. Pasti kita turun ke kerajaan maut juga, pasti sama. Tapi seperti Yesus yang diangkat, bangkit lagi, kita juga akan mengalami kebangkitan lagi. Katakan amin. Ini loh, iman kita itu loh. Yang kita harus pertahankan dan kita bela. Bukan cuma nurut kehendak daging kita, seakan-akan kita nggak mikir, tapi mulai sekarang mikir, akhirat nanti seperti apa, digambarkan di pengakuan iman kita. Ini akhirat nanti begini. Dan ada harapan buat kita semuanya. Jika kita setia terus dalam Tuhan, pada akhirnya kita akan dibangkitkan pula seperti Yesus dibangkitkan dari orang mati, dia juga akan dibangkitkan pula. Katakan amin. Klik lagi. Ini pribadi yang ketiga.
naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ada Bapa, ada Dia. Betul ya? Ada Bapa, ada Dia. Ya, ada Yesus maksudnya. Ya, klik lagi. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti Dia akan datang sekali lagi. Katakan amin. Menghakimi kita semuanya. Akan datang. Siapa yang datang? Yesus. Ini orang Muslim juga ngaku ini akan datang lagi, tapi beda nyebutnya, bukan Yesus tadi. Ada bahasa mereka sendiri ya. Klik lagi. Aku percaya kepada Roh Kudus, berarti kan 3 pribadi. Tadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan gereja yang kudus, gereja sama Roh Kudus itu identik. Katakan amin. Dia bekerja di gereja. Orang percaya. Orang nggak percaya, ya nggak ada Roh Kudusnya. Tengah-tengah orang percaya, berkuasa, mujizat, melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah orang percaya. Jadi gereja dan Roh Kudus itu adalah jadi satu. Katakan amin. Sebabnya kita penjanjung kepada Roh Kudus, mulai ibadah tuh Dia yang paling utama. Karena Dia apa? Nah, inspirasinya gereja itu datangnya dari Roh Kudus. Katakan amin. Ya, Dia yang bekerja. Ada percaya juga diinsapkan karena Roh Kudus. Bisa nggak bapaknya Kristen, ibunya Kristen, anak yang nggak percaya? Bisa. Bisa nggak istrinya Kristen, suaminya nggak percaya? Bisa. Berarti kalau Anda percaya, Anda adalah karena karya Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus dijelaskan, yang buat Anda insaf dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karya Roh Kudus. Berarti 3 pribadi yang tadi Bapak gambarkan tadi, inilah dia. Tertuang dalam pengakuan iman rasuli kita yang kita tiap kali perjamuan kudus dibacakan. Sebutkan, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya satu esensi, ketiganya satu hakikat, ketiganya satu level, setingkat, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Katakan amin. Ada nggak pengajar yang membedakan tingkatnya? Ada. Bahkan pendeta besar juga ada yang ngomong kayak gitu. Yesus adalah satu tingkat, di bawahnya Allah Bapa. Gitu ya. Ada macam-macam lah penafsir pakai bahasa Yunani segala macam, tapi kita percaya mereka tuh selevel, ya, satu tingkat, satu hakikat, satu esensi, sama-sama ilahi. Katakan amin. Tapi kita tidak percaya, tidak diselamatkan karena cuma percaya sama Roh Kudus tok loh. Tidak selamatkan karena percaya Bapa tok. Kita selamatkan karena percaya pada Yesus yang berkorban mati di kayu salib untuk kita. Amin. Baru kita terima anugerah tadi itu. Anugerah keselamatan, disertai juga kita terima Roh Kudus juga. Katakan amin. Ya. Nah, itu iman yang kita percaya. Klik lagi kembali ke materi. Hal ini tertuang dalam pengakuan iman GBS, yaitu demikian isinya. Kalau GBS demikian bahasanya. Ya, kita percaya pada Yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Itulah tuangan kepercayaan atau doktrin GBIS. Yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Kami percaya pada satu Allah, Allah yang Maha Esa itu adalah Tritunggal adanya. Itu isinya demikian. Ketiganya memiliki hakikat yang sama, natur ilahi, serta dasar sifat-sifat yang sama. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekali lagi, jangan pernah terjebak kepada berapa Allah. Kalau berapa Allah itu nanti bicara jumlah, tapi keberadaannya adalah satu Allah yang tunggal, Allah Esa, tapi punya ada 3 pribadi, ya. Sampai sini bisa pahami Bapak Ibu? Nah, ini ada doktrin yang berlawanan dengan kita. Doktrinnya doktrin oneness Pentakos. Oneness, ya. Oneness itu tulis bahasa Inggris, tapi dibacanya demikian Bapak Ibu. One gitu, one. Kan one, ya, oneness. Oneness. Ini paham ini berlawanan dengan paham kita tadi. Ini jadi doktrinnya Sabellianisme dan sebagainya. Jadi kalau di sini ajaran ini, ajar doktrin oneness tadi, begini, kalau kita kan Allah itu satu, namun 3 pribadi.
Kalau mereka bukan, Allah satu, lalu yang lain itu adalah satu Allah tadi yang gantian peranannya. Kadang-kadang jadi Bapa, sometimes jadi anak, sometimes jadi Roh Kudus. Halo, hampir mirip-mirip. Maka itu hati-hati. Saya lagi tadi cari-cari sampai tadi mikir tuh, ada lagu yang mengatakan kau Bapa, ya Yesus, the Bapa sebut Yesus, itu salah. Hah? Lagu gimana, Kas? Kau Yesus adalah Bapa ya? Iya, kau Yesus adalah Bapa. Kalimatnya demikian. Itu salah. Kayaknya lagunya enak, tapi itu doktrinnya salah. Karena kita enggak demikian. Jadi bagi mereka itu, Bapa itu adalah Yesus. Roh Kudus itu juga adalah Yesus. Maka mereka mengenal satu Allah yang tunggal saja, tunggal. Kalau kita tunggal tapi tiga pribadi, trinitas. Mereka non-trinitas, tunggal, satu aja. Hanya gantian peranannya. Bapak bisa jadi pendeta pribadi sama ini, masih orang sama, main jadi pendeta-pendetaan kalau di gereja. Di rumah sebagai bapak rumah tangga. Betul ya? Di lingkungan setempat sebagai RT diangkat sebagai penasehat. Nah, orangnya sama, itu juga. Tapi kalau ini nggak sama, yang kita bahas pagi ini tidak sama, pribadi itu nggak sama. Gambarnya demikian Bapak Ibu. Nah, ini nggak sama. Kalau lihat di buku Bapak Ibu, coba lihat halaman yang 23 kalau bawa. Halaman 23. Nah, begini gambarnya. Ini Allah, tiga-tiga sama-sama Allah. Ini Yesus. Ini Bapa. Ini Roh Kudus. Halo? Bapa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Tapi tiga-tiganya Allah. Ini Trinitarian, kita nih ini, doktrin kita yang ini. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ini kita percaya. Tapi kalau yang tadi ini disebutkan, yang oneness Pentakosta tadi, pandangannya ada gini, yang jadi Bapa itu ya Yesus juga. Lalu dia berubah lagi wujudnya sebagai Roh Kudus, masuk di hati kita masing-masing. Nah, kalau yang oneness tadi, kalau tanya orang gini, Yesus berada di mana sekarang? Di hati saya. Kalau Bapak Ibu percaya pada Trinitarian, dia tanya orang, Yesus di mana? Di sorga. Lah dia tanya kamu siapa? Roh Kudus. Amin? Ya itu yang ini. Kayak sama, tapi kita perlu jeli. Ya. Kalau orang berkata, di mana anak-anak? Yesus sekarang ada di mana? Di hati saya. Itu pasti pandangan yang tentang ini nih. Oneness tadi itu. Satu Allah yang ganti peranan. Tapi kalau kita ditanya, di mana Yesus sekarang berada? Anda jawab yakin, di sorga. Emang sana, nanti kan akan turun. Lalu di hati kamu siapa? Roh Kudus. Nah itu baru 100%. Itu baru namanya pengikut Trinitarian kayak kita. GBS itu begitu. Kalau sesuatu ada yang berbeda sama ini bukan GBS namanya. Kenapa ini diajarkan semuanya jemaat semua? Karena kita ini macam-macam datang dari latar belakang, ada dari Katolik sekarang gabung di sini, ada dari gereja yang lain. Tapi Bapak ingin mengajarkan gini loh paham kita. Kalau udah nggak setuju, silakan Anda pilih yang lain. Ada amin? Pelit amin ya. Ada amin? Yang penting Anda, oh gitu. Oke, saya percaya. Nah, di manakah Yesus sekarang Yesus sekarang berada? Coba Bapak Ibu jawab. Di sorga. Di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti dia akan turun kembali ke bumi ini menjemput kita. Kan berarti cocok gak tabrakan doktrinnya. Lalu di hati kamu siapa? Roh Kudus beruni di hati saya. Halo? Amin? Roh Kudus. Bapa sama Yesus ada di sorga. Di hati saya ada dia. Tapi setiap saya berdoa, selalu mengatasnamakan Yesus. Dalam namamu saya berdoa, dalam nama Yesus saya berdoa dan memohon.
baru dikabulkan. Itu cap register, tek. Begitu dalam nama Yesus dicap, ditok doa kita. Sah doanya. Jawab malaikat. Nah, Yesus bilang gitu. Anda memohon Tuhan berikanlah kami kesembuhan. Ditok sama Yesus, berikan malaikat apa yang dia minta. Harus dalam nama Yesus. Kalau Anda berdoa, berikanlah kami kesembuhan. Dalam nama Roh kami berdoa. Roh Kudus juga berkata, salah kamu berdoanya. Ya dalam nama Yesus dong. Gitu Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi ada aturannya, ya. Nah, bahwa Allah menyatakan diri dalam penciptaan sebagai Bapa. Nah, kalau ceritanya Yohanes ini dulu penciptaan dulu, yang tadi kejadian dalam kitab Kejadian itu sebagai Bapa. Lalu dalam proyek keselamatan dia dalam bentuk sebagai Allah anak. Dan dalam karya kelahiran baru, regenerasi sebagai Roh Kudus. Ini pandangan yang oneness ini. Kita enggak begitu. Katakan amin. Ya memang mereka nyata sekali dalam peran-peran itu, tapi tiga-tiganya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sudah ada, ya. Bahwa Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Yesus, itu pandangan mereka. Jadi mereka menyebut Bapa itu ada Yesus. Kalau orang menyebut Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Itu pandangan yang ini. Pokoknya dijadikan satu semuanya adalah Yesus gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau di sini salah itu satu betul satu, cuman perannya ganti-ganti. Kadang-kadang bermain sebagai seorang bapa, bermain sebagai seorang anak, dan kesempatan lain sebagai Roh Kudus. Bisa dipahami? Tapi yang ini beda. Ini kita percaya. Allah itu, Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukanlah Allah Yesus. Allah Bapa bukanlah Allah Roh Kudus. Allah Yesus bukanlah Allah Bapa, Allah Yesus adalah bukan juga Roh Kudus. Tiganya masing-masing adalah Allah sendiri. Ini yang kita bawa sebagai keyakinan kita. Bicara tentang pribadi Allah. Katakan amin. Amin. Dibaca lagi ya buku di rumah ya, ini ya. 3 ini ya. Kita harus kenal ini loh, harus ngerti ini. Sehingga Bapak Ibu semuanya tahu, bisa ngerti peran itu ya. Ketika berdoa juga bisa ngarahkannya ya. Bahkan ketiganya juga kalau dia sehakikat sama-sama Allah, bisa bicara enggak? Bisa. Allah Bapa juga ada bisa bicara sendiri. Allah Anak juga bisa bicara sendiri. Allah Roh Kudus juga bisa bicara sendiri. Katakan amin. Koreksi, teguran, itu biasanya Allah Roh Kudus. Kalau Anda terima di batinmu seperti ada koreksi, tunjukkan kesalahan kita, jangan keraskan hati, itu Roh Kudus, katakan amin. Yang menunjukkan dosa kita juga Roh Kudus. Yesus bersifat apa? Yesus bersifat apa? Jawatan-jawatan, pelayanan, karunia-karunia. Bapa apa? Mengasihi, mengampuni. Kalau bicara di dalam batin Anda begitu, aku mengasihimu anakku, pasti itu Bapa yang ngomong. Ya, tiga-tiganya ada ciri khas kalau dia berbicara. Mewakili sifat-sifat pribadinya masing-masing. Jadi nggak sama, wah pokoknya Tuhan bicara sama saya begini. Ya, Allah pribadi yang mana? Kalau Roh Kudus juga jelas berbeda. Dia lebih banyak tegurkan kesalahan-kesalahan kita. Tadi kamu salah ngomong ya. Tadi lirikan kamu tuh salah. Kamu lihat begini, gini. Nah itu dia. Jadi kalau orang nggak tahu kesalahannya, keras gitu, kebal gitu, pasti dia nggak peka sama Roh Kudus. Kalau saja dia peka sama Roh Kudus, kita pasti tahu dosa kita apa. Yesus lebih bersifat pada apa? Jawatan-jawatan, pekerjaan kita, pelayanan kita semuanya, dan kuasa. Ya. Kemudian Allah Bapa tuh pada motivasi, kasih pada kita. Itu antara lain ya. Lanjut lagi, satu lagi ya. Kalau kita bicara keberadaannya tuh bukan berapa, Bapak udah mulai tadi. Keberadaan itu bicara tentang keberadaan manusia seperti Bapak keberadaan saya itu siapa, saya sebagai apa, itu bicara keberadaan. Trinitas itu adalah misteri, maka manusia
seringkali memakai pendekatan, tapi nggak sempurna. Sering ada bilang air, uap, dan es, gitu-gitu kan. Tiga-tiga sama-sama H2O, tapi beda-beda. H2O. Dan bentuk dia air, lalu kalau dia dibukukan di bawah 0 derajat jadi es, kalau diuapkan 1 derajat jadi uap. Nah, tiga-tiganya adalah sama, unsurnya sama. H2O, tiga-tiganya. Ini kan versi manusia mampunya segitu, bukan ini kebenarannya. Jadi kalau kita maaf, cerita Tritunggal itu seperti air, ibarat seperti air, es, dan uap, itu hanya permisalan manusia karena terbatasnya otak kita untuk memahami Tritunggal. Tapi ya nggak persis kayak begini Bapak Ibu. Ada lagi orang bicara tentang keringat. Keringat ya, kalau keringat itu kan air, cairan ya. Bapak habis olahraga tuh keringatan badan semua. Lalu baju saya ganti, saya buka. Kalau dia misalnya bukan yang putih warna bajunya, kaos saya kaos hitam itu, kalau saya jemur, itu nanti kelihatan putih-putih, itu garamnya. Betul nggak? Lalu bau badan saya juga bau keringat beda. Nah ada juga menyamakan. Tritunggal tuh kayak itu, kayak keringat, air. Juga bisa jadi garam, tapi sumbernya sama, dua-dua sama. Garam, air, ya udah jadi garam tadi sama air tadi juga sama, tetes keringat tadi. Dan baunya juga sama, itu sama-sama keringat namanya. Benar apa enggak? Enggak benar menurut saya. Cuma pendekatan aja. Kenapa? Karena manusia tidak mampu menjelaskan tentang Tritunggal. Sampai sini bisa memahami? Enggak mampu memahaminya. Bisa gambarnya begini, tapi jelaskannya apa ya yang pada persisnya? Kan enggak mampu jelaskan tuh. Anda bertanya, anak kecil atau ada jemaat lah bertanya sama Pak Markus. Pak Markus, Allah itu Esa, tapi 3 pribadi, seperti apa? Ya paling pendekatannya katanya Bapak bilang ini. Air, es, dan uap. Apakah ini benar? Enggak benar. Ini yang mampunya manusia pakai istilah demikian. Yang benarnya nanti digambarkan Tuhan di sorga nanti. Katakan amin. Ini enggak benar juga. Apakah persis kayak begitu? Enggak benar juga. Menurut saya nggak benar. Ini cuma mampunya manusia pakai contoh-contoh yang ada di bumi ini yang bisa dimengerti. Tapi begitu kita ketemu sama 3 pribadi itu nanti, oh ngerti baru terbuka pengertian kita tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Katakan amin. Sekarang nggak ngerti kita. Apalagi permisalannya ada buah jeruk, kulitnya ya kulit jeruk, ada buahnya ya buah jeruk. Ada bijinya, biji jeruk, tiga-tiganya sama-sama jeruk. Lalu orang sering pakai, Bapak Ibu, Tritunggal itu seperti jeruk. Ada kulitnya, ada dalamannya, ada bijinya. Ya salah juga menurut saya. Tapi manusia pakai itu karena itulah yang mampu manusia berikan gambaran buat memahami Tritunggal. Sekedar membantu, tapi bukan sebenarnya. Katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu, ibu-ibu RT sebelah rumah, kalau diserang tentang Tritunggal, terus jelaskan pakai kulit jeruk, ya salah juga menurut saya. Kenapa? Ya nggak pas juga. Itu hanya karena manusia mampunya segitu memahaminya. Tapi apakah itu sebenarnya? Ya nggak kayak gitu juga Bapak Ibu. Ada lebih sempurna lagi. Nanti waktunya Tuhan kali memberikan pewahyuan pada kita untuk mengerti artinya Tritunggal itu gimana. Ada lagi yang ya tadi air, es, uap udah, analogi kulit jeruk juga ada, dan macam-macam lagi yang lainnya. Saya punya banyak catatan saya di sini, tapi itu aja contohnya. Yang sering manusia pakai cerita adalah tentang air, uap, dan es. Tadi Bapak ceritakan tentang keringat, satu keringat ada butiran garamnya, ada cairannya, dan ada baunya. Ada lagi orang pakai apa? Sinar matahari. Mataharinya, ada panasnya, pribadi kedua, ada sinarnya juga, pribadi ketiga, dan sebagainya. Apakah itu benar Pak Pendeta? Ya nggak tahu saya. Menurut saya juga salah atau kurang tepat.
Lalu mana sih yang paling tepat menggambarkan Tritunggal? Nanti di sorga diberitakan pada kita gambaran paling tepatnya. Sekarang kita disuruh untuk apa? Mempercayai saja bahwa Allah itu Esa, namun 3 pribadi. Katakan amin. Masuk sekarang pada contoh-contoh Alkitab. Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal dalam Alkitab. Ini khotbahnya cepat ya, tapi saya pengen kita menguasai. Allah itu Esa terdapat di mana? Yesaya 44 ayat 6. Coba buka. Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Kalau Allah itu Esa, adakah agama lain di dunia ini yang percaya bahwa Allah itu banyak? Halo Bapak Ibu? Ada nggak? Ada. Banyak. Lah orang Hindu itu percaya bahwa apa? Miliaran Allahnya. Dewa mereka miliaran, betul nggak? Ada dewa sinar, ada dewa segala macam dewa, semua dewa. Gitu. Kita cuma satu loh. Allah yang menciptakan, ya dia juga. Allah yang mengampuni, ya Allah satu itu. Allah yang mengasihi, satu itu Allah. Allah yang memberikan kita anak, Allah itu juga. Allah yang beri kita rezeki, satu itu. Tapi kalau dewa orang Hindu tuh banyak. Ada dewa rezeki, ada dewa kesialan, ada dewa musibah, ada dewa celaka, segala macam. Maka mereka disembah tiap hari. Jadi kata satu orang misalnya malam-malam kebakaran rumahnya, mereka takut, wah ini lagi murka nih, dewa kecelakaan menimpa keluarga sini. Nah itu. Tapi kalau kita satu Allah itu. Katakan amin, satu Allah itu. Ya, Yesaya 44 ayat 6, kita baca sama-sama, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripadaku. Katakan amin. Bapak Ibu percaya pada firman Tuhan? Kita selalu berkata, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa bohong, tidak bisa salah. Berarti ini dia, tidak salah. Firman Allah sendiri berkata, tidak ada Allah selain daripadaku. Dan ini dikutip juga oleh orang Muslim. Betul? Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Nah, jadi Allah itu Esa, tapi 3 pribadi. Yang dimaksud ku itu, aku itu kami itu jamak pribadinya. Ketika Allah berkata, tidak ada Allah lain selain daripadaku, itu bukan tunggal. Tapi maksudnya selain daripada kami pribadi bertiga ini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Allah ngomong itu bicara jamak 3 pribadi. Berikutnya lagi, Matius 12 ayat 29. Ini bukti Allah itu Esa ya, supaya nanti Anda ajarkan. Ya, sama-sama katakan 2, 3. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat dia merampok rumah itu. Wah itu beda ya. 29 ya. Bentar. Tapi gak apa-apa, nanti saya perbaiki lagi. Hukum yang terutama ialah, itu ayat berapa? Matius ya? Markus 12 ya, Markus bukan Matius, Markus 12. Ya. Nah, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu bahasa Ibrani-nya Echad. Echad, nah. Esa, satu Echad. Panggilan sembayangnya orang Israel yang Yahudi itu mirip dengan azan orang itu loh Bapak Ibu.
Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah, belakang Echad, satu. Itu namanya Shema Israel. Waduh, kalau dikumandangkan hebat sekali. Sampai sekarang. Kita aja orang Kristen gak ada panggilan sembahyangnya. Orang Muslim ada panggilan sembahyangnya. Ya, orang Yahudi ada panggilan sembahyangnya. Sebenarnya kita juga harus ada juga panggil sembahyangnya. Ya itu yang tadi saya katakan, Shema Israel. Shema Israel, bukan Israel, Israel. Shema Israel. Shema Israel. Kata Shema itu dari kata Semaim, yang di langit. Ya, menunjukkan dulu yang di langit, yang di atas. Allah yang di atas itu Allah Tritunggal. Nah itu. Zaman dulu udah berkata, Allah itu Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Baru yang lain, amin. Nah gitu. Jadi ada panggilannya Bapak Ibu, bukan nggak ada ya. Kita harus belajar ini semuanya ya. Kalau mau belajar sungguh-sungguh sih Bapak bisa ajarkan yang Kristen yang benar kayak gimana. Ada seru-seruannya juga ada ya. Jadi Echad itu adalah Esa, satu. Esa itu Echad ya. Nah, dua ini ayat tadi Markus 12 ayat 29 dan Yesaya 44 ayat 6 menunjukkan Allah itu Esa. Katakan amin. Esa. Jadi kalau ada yang bantah kita punya pemahaman Allah itu tiga, no! Allah itu Esa. Kami juga mengatakan Allah itu Esa, tunggal. Tapi tiga pribadi, bukan tiga Allah, tiga pribadi. Namun Allahnya tunggal, satu. Enggak ada Allah dua, enggak ada Allah anak, ada Allah beranak, bukan. Itu sebutan Allah anak, tapi bukan anaknya Allah kan. Allah enggak beranak. Ya. Allah itu tunggal, tapi tiga pribadi. Nah, kemudian kita baca lagi. Allah juga menyatakan dalam bentuk jamak. Kejadian 12 ayat 29. Kejadian 12 ayat 29. 21 ya 26 ya. Sorry. Iya, 1 ya, sorry. Iya. Mari kita baca sama-sama 2 3. Nah, kata jamaknya itu kita. Ya. Mari baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Bapak Ibu, jemputnya kita itu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita, jamak. Jadi dia yang tadi menyebutkan dirinya adalah Esa dan Tunggal, Echad tadi itu, di dalam Yesaya 44 ayat 6, dan di Markus 12 ayat 29, dia juga menyatakan dirinya adalah kita. Artinya apa? Tiga pribadi tadi itu, ini Bapak Ibu. Kan dia ngomong Esa ya, ngomong Echad juga. Tapi juga berbicara kita itu, bahwa kami itu jamak. Tapi tidak menunjuk pada tiga orang. Satu pribadi, namun satu oknum, tiga pribadi. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Kita, pakai bahasa kita. Ya tadi tiga pribadi tadi itu. Jadi Alkitab juga mendukung ini, bukan sekedar teori Bapak Ibu. Justru ada Alkitabnya mengatakan demikian. Lalu 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Maksudnya Paulus mengajarkan orang, Allah itu banyak, Allah huruf kecil ya. Allah itu banyak. Ilah, A atau I, Allah. Ya, Allah itu banyak di surga dan di bumi. Sebutan aja ya, Allah ini, ilah tadi, dewa-dewa tadi itu. Ya. Ayat 6 terusnya.
Namun bagi kita, siapa kita nih? Siapa kita? Bagi kita siapa? Jemaat kita. Namun bagi kita jemaat, hanya ada satu Allah, orang percaya, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Nah, ini nyebut siapa? Ayat ini baru 2 ya tercantum, nyebut ada Bapa dan ada Yesus. Dari 1 Korintus 8 ayat 6 ada Bapa dan ada Yesus. Kita akan temukan lagi ya ada penyebutan Roh Kudusnya. Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat ke-19. Udah ketemu? Ya, bacakan 2, 3. Bapak Ibu percaya firman Tuhan? Firman Tuhan tidak bisa salah. Amin. Tidak bisa salah, tidak bohong, benar. Nah, kalau firman Tuhan ini benar, Bapak Ibu yakini benar, masa dia ngomong Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Ada 3 pribadi? Betul nggak? Yang gak usah dia ngomong begini, kalau memang Bapak itu cuma satu pribadi. Tapi memang dia katakan, ya, baptislah, ya, mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya satu Allah, namun 3 pribadi itu. Stempeli mereka dengan 3 nama tadi itu, 3 nama pribadi, baru sah sebagai orang percaya ikut aku. Bukti lain lagi, 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu, ini ayat penting. Tolong dicatat nih, ayat penting. Ketiganya adalah satu. Ini Firman yang ngomong. Katakan namanya, ketiga adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu kenapa disebut Firman? Yesus adalah Firman. Ya, ketiganya adalah satu, terjemahan baru. Ini kalau orang nyerang kita, ayat ini ayat yang kita tampilkan. Ini loh Pak, ada di sini bicara tentang Allah yang kami sembah. Allah yang satu, tapi 3 pribadi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, echad tadi itu. Ya. Lalu Roh Kudus juga adalah Allah. Tadi kan udah kita buktikan sini dari 1 Korintus 8 ayat 6 ada Bapa dan Yesus sebut sebagai Allah. Sekarang Roh Kudus sendiri. Kita lihat Kisah Rasul Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Ya, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Betul, betul ada 3 ya. Tambah lagi sini. Tadi di 1 Korintus 8 ayat 6 ada sebutan Bapa dan Yesus. Tambah lagi di Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nanti belajarnya kapan lagi Bapak ajari lagi. Waktunya nggak cukup kalau diajarkan Bapak gini ya. Dan terakhir Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ada sebutan Roh Kudus. Berarti sudah lengkap semuanya ya. Dari 1 Korintus 8 ayat 6 ini Bapa dan Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Tambah lagi tadi Kisah Rasul 5 ayat 3 tambah Roh Kudus 3. Dan masih banyak lagi ayat yang lain. Tapi yang intinya adalah
Allah yang kita percaya dan kita sembah adalah Allah yang tunggal, namun tiga pribadinya. Tiga pribadi itu siapa aja Bapak Ibu? Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Yesus. Dua ayat yang Bapak titipkan paling tepat diketahui, disimpan ya. Tadi ada dalam Matius 28:19 dan 1 Yohanes 5:7. Ini Bapak tuliskan supaya Anda siap-siap kalau nangkis serangan orang lain. Ini ayat ini ya, dia ada di mana tentang Allah Tritunggal tadi? Di dalam Matius 28 ya? 8 ayat 19, lalu 1 Yohanes 5:7. Ini aja Bapak titipkan, daripada segitu banyak ayat, dua ini dihafalkan. Jadi kalau kita diserang orang, ini penjelasannya. Ya kita percaya Allah itu tunggal, Allah itu satu. Tapi dia dalam tiga pribadi. Di mana ada ayatnya? Matius 28:19 dan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Dibaca lagi Bapak Ibu ya. Ini teruskan nanti oleh para PKS-nya di komsel masing-masing, dibahas ulang lagi. Setelah itu baru bahas yang lainnya. Materi yang kita paling utama diajarkan siri kita adalah buku ini nomor 1, isinya doktrin-doktrin, lalu yang lainnya adalah berisi dari renungan harian akurat, ikuti tiap harinya. Saya rasa dua itu aja kita udah bertumbuh Bapak Ibu. Doktrinnya dilengkapi pakai ini, buku ini, yang satu lagi kita bahas hidup sehari-hari kita. Mengenai iman, mengenai bersaksi, mengenai keluarga, dan sebagainya, semua ada dalam renungan harian kita. Ada juga bisa meminta pada redaksi, Pak, saya kepingin yang lalu pernah tanggal sekian materi tentang ini, ada gak bisa ikuti lagi, karena di aplikasi kita tuh gak bisa kita mundur ke belakang ya, terlalu jauh. Nah paling kira-kira 2-3 hari yang lalu kita bisa buka lagi, tapi kalau udah terlalu jauh gak bisa. Tapi Anda bisa memintanya, Pak tolong kami minta diprintkan yang tentang keluarga gini, nanti akan diprintkan oleh Maria, dikasih buat Anda. Pokoknya buat jemaat, apa sih yang kita kasih semuanya. Supaya Anda bertumbuh, katakan amin. Ya, yang gereja lain hanya cerita berkat dulu, yang di sini kita diajarkan sampai begini. Jadi artinya orang tidak sebutan palsu aja, mengucapkan ya, Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Anak, diterangkan juga, dijelaskan juga, sampai Anda betul-betul mengerti. Ya, tempat lain cuman ikut aja dan sebagainya, ya. Nah, awal bulan depan kita akan bahas tentang baptisan. Dibawa lagi bukunya, kita akan mengerti apa alasan baptisan, kenapa harus dibaptis dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami itu cukup bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau melayakan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Saat kami menerima anugerah, kami juga akan mengalami perubahan karakter di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Karakter yang suka menyembah Tuhan, karakter yang suka berdoa, karakter yang suka memuji, meninggikan dan melakukan akan firman Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa menjaga roh kami di dalam Engkau. Kami semakin antusias dan on fire di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu itu yang membuat kami memiliki jaminan kehidupan di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya mau berpadanan dengan Engkau saja. Biarlah kami senantiasa on track dengan jalan-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, supaya mereka senantiasa mendedikasikan hidupnya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah menebus hidup kami Tuhan, dan hidup kami adalah milik Kristus, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami hanya mau menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, melalui setiap apa yang kami lakukan, biarlah selalu menyukakan hati Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya dalam kehidupan kami selalu selaras dengan apa kata Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami senantiasa boleh bertumbuh iman kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Setiap waktu kami biar senantiasa mengejar hadirat Tuhan.
sehingga kami boleh mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup kami, dan kami boleh memuliakan nama Amin, Tuhan. amin. Setiap perbuatan-perbuatan dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, itu boleh kami saksikan kepada orang lain, dan mereka boleh mengenal Yesus yang kami sembah, sehingga mereka boleh datang di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Zaman Allah terjadi atas setiap kami Tuhan, bahkan yang datang saat ini, yang datang membawa sakit, percaya bilur darah Yesus sudah menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Saat Tuhan berfirman sembuh, maka kami pasti akan sembuh di dalam nama Yesus. Yang membawa beban berat, kami percaya Tuhan akan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Bagi Tuhan pasti ada jalan keluar bagi setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya hidup kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat anak, Tuhan memberkati Next, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan juga memberkati umat. Biar tiap-tiap hari kami semakin bertumbuh, kami semakin suka dan haus akan Tuhan. Kami semakin suka membaca firman, melakukan firman, berdoa, dan kami suka akan setiap fellowship ataupun beribadah di tempat ini, karena ini adalah panggilan tertinggi bagi kami untuk kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat kami ada dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengubahkan kami, dan kami diberkati oleh Allah karena kami mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Diberkati seluruh usaha-usaha gereja yang Tuhan adakan di tempat ini untuk menopang ministry yang ada di generasi pilihan. Kami percaya Tuhan memberkati CV Gunung Batu Perkasa. Kami percaya Tuhan memberkati TK Excellent Kids School, di mana saat ini juga sedang PPDB. Biarlah Tuhan juga senantiasa tambahkan siswa untuk dapat dibina, dididik sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Bapak, berkati seluruh guru-guru yang ada dengan roh hikmat, akal budi yang daripada Engkau, dan roh takut akan Allah. Diberkati juga radio dan renungan harian Suara Akurat, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan. Mereka yang belum mendengar tentang kebenaran firman, mereka boleh diubahkan dan mengenal Yesus melalui setiap radio ataupun renungan harian yang terintegrasi di dalamnya. Tuhan juga memberkati untuk Yayasan Generasi Pilihan Berkati Indonesia bersama dengan program-programnya. Biarlah boleh memberkati seluruh masyarakat yang ada di tempat ini, bahkan kota, di dalam nama Tuhan Kristus. Berkati seluruh pengurus yang ada, biarlah kami boleh sehati sepikir untuk memajukan kerajaan Allah, khususnya di kota Solo ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk toko Nauli, berkati juga untuk toko obat Nauli di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa tambahkan, dan kami percaya Tuhan, orang yang sakit mereka boleh disembuhkan, dan itu merupakan salah satu jembatan untuk mereka mengenal Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepada-Mu. Berkati seluruh komsel yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan akan multiplikasikan di dalam nama Yesus. Setiap komsel-komsel, setiap mentoring, biarlah bertumbuh imannya di dalam nama Yesus. PKS yang ada, menti yang ada, diberkati oleh Allah dan roh takut akan Allah dan roh hikmat, sehingga semuanya boleh bertumbuh, dan tempat ini pasti akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami percaya kegerakan Allah terjadi di tempat ini, dan itu sudah kami alami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saat ini Tuhan, kami juga akan mempersiapkan setiap persembahan kami, biarlah kami boleh senantiasa seturut dengan apa kata Roh Kudus, sehingga melalui setiap persembahan kami itu boleh menjadi sarana untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Diberkati setiap pengurus yang ada, dan kami percaya saat kami memberi, kami tidak akan berkekurangan, tetapi kami akan senantiasa berkelimpahan, dan Tuhan melipat gandakan setiap apa yang kami tabur dengan cara Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu, kita akan terima berkat daripada Allah untuk kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing. Angkat tanganmu, arahkan hatimu dan pikiranmu, aminkan di hatimu berkat Allah ini. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan kiranya juga membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.